Kita mau siapkan hati Bapak Ibu. Kita mau membawa yang terbaik, yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Kemuliaan, hormat, pengagungan, kita kembalikan kepada Tuhan. Karena memang milik Tuhan. Janganlah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Semua hanya untuk Tuhan. Sikap hormat, sikap hati yang menyembah. Karena Dia layak. Dia layak untuk itu semua. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan sebagai korban syukur, korban penyembahan. Kita bawa hati kita Bapak Ibu sebagai korban bakaran untuk Tuhan, untuk Tuhan. Semua luka hati kedagingan, ambisi amarah, rasa jengkel, semua yang ada di dalam kita, jeroan-jeroannya, lemak-lemaknya, kita bawa ke hadapan Tuhan sebagai korban bakaran yang aromanya menyenangkan hati Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia yang datang dari surga. Kita sambut dengan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Semua karena kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu. Semua karena anugerah. Mari rasakan ketika kasih-Nya mengalir pada pagi hari ini. Bertemu muka dengan muka. Bertemu hati dengan hati. Tenggelam, tenggelam, tenggelam di hadirat Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Hati ini bergejolak ketika melihat wajah Tuhan.
memecah keheningan, dan menghangatkan kebekuan. Dengarkan ritikan hujan, biarkan anak-anak bermain. Tetaplah waspada, karena jalanan licin. Pikiran mudah tergelincir. Berpeganglah pada tangan Tuhan, tangan yang maha kuasa, yang memegang erat tangan Bapak Ibu. Karena tidak selamanya dibiarkannya orang benar jatuh. Pandang wajah Tuhan, pandang kasih-Nya, pandang kelembutannya. Lihat matanya, begitu manis, begitu lembut. Cintanya menghampiri Bapak, Ibu, dan saya. Pandangannya tidak lepas dari Bapak, Ibu, dan saya. Dipandanginya kita dengan cinta ilahinya. Di bawahnya Bapak Ibu, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, dituntunnya kita dengan sabar. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Pandang wajah Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya bangun pada pagi hari ini adalah anugerah. Bisa menikmati hadirat Tuhan berlama-lama. Ini adalah anugerah. Ketika kita bangun pada pagi hari ini, kita masih bisa menggerakkan jari-jari kita, tangan dan kaki kita, leher, dan tubuh kita. Semua karena anugerah. Ketika kita membuka mata pada pagi hari ini, lihatlah
pandanglah sebuah senyum yang penuh arti. Senyumnya menghiasi mata Bapak Ibu dan saya. Cintanya bergelora. Menghanyutkan setiap kesedihan, menghanyutkan setiap perasaan yang terluka, memulihkan, memberi pengharapan bagi mereka yang kehilangan harapan. Memberikan kesempatan bagi mereka yang kehilangan kesempatan. Mari sambut Dia, Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Seperti anak sungai yang susul menyusul, tidak pernah kering, tidak pernah berhenti. Yang airnya mengalir, meluap dari mata air kehidupan. Dan seperti rusa yang minum dari sungai itu, menghempaskan dahaganya, melepaskan kerinduannya. Demikianlah kita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Minumlah air itu, karena barang siapa meminum air itu, ia tidak akan haus lagi. Karena dari dalam hatinya meluap mata air kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah perhiasan dapat menjadi begitu indah, begitu cantik, karena melalui tempaan, melalui peleburan, ketika Bapak Ibu merasa ditempa, dibakar, dilebur, dikikisnya, dimurnikannya, agar sesuatu yang murni dapat keluar melalui Bapak Ibu, melalui kita semua. Kuduslah, sebab Bapamu yang di surga kudus. Suci, suci Tuhan, Engkau suci. Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati-Mu, agar kami sadar, agar kami dapat melihat dari cara Engkau melihat, agar kami berpegang
pada setiap janji-janji murni-Mu, agar kami tahu bahwa kami sedang ditempa. Agar sesuatu yang murni keluar, sesuatu yang tulus keluar. Hati-Mu Tuhan, tempatkanlah di dalam hati kami, hati yang mengasihi, hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ajari kami Tuhan untuk berkata selesai pada diri kami sendiri, agar kami dapat keluar memikirkan jiwa-jiwa itu. Tuhan, berikanlah kepada kami mata seperti mata Tuhan, yang dapat melihat jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan mereka. Kami mau setia berada dalam rencana-Mu Tuhan, dan melakukan perbuatan-Mu yang besar bersama-sama dengan Tuhan, untuk memulihkan hati yang terluka, untuk menjadi rumah bagi mereka yang lelah, untuk membagi hidup dan milik kita bersama. Biarlah hati ini lembut seperti milik-Mu Tuhan, hati-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak zaman dahulu Tuhan mencari sahabat-sahabat yang dapat berbagi hati dengan Dia, yang dapat menolong Dia sehati sepikir dalam perjuangan yang Dia hadapi. Tetapi seringkali kita justru sebaliknya, merasa Tuhan berhutang kepada kita, berhak meminta-minta Tuhan terus-menerus melayani kita. Kecewa sama Tuhan karena Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita. Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Tapi Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia layak mendapat penghormatan. Dia layak dimuliakan. Berhentilah bersikap seperti kanak-kanak dan tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Kenakanlah manusia baru. Pikirkanlah perkara yang di atas. Sadarlah, Tuhan butuh Bapak Ibu dan saya untuk mengerjakan pekerjaannya di bumi ini, agar mereka
orang-orang yang terhilang dapat merasakan kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau selalu baik. Engkau selalu baik kepada kami. Dan kasih-Mu melimpah pada pagi hari ini. Kasih-Mu menghampiri putra dan putri-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, keberadaan-Mu sudah lebih dari segalanya bagi kami. Tuhan, Engkau tidak berhutang apa-apa kepada kami. Tuhan, Engkau tidak memiliki kewajiban untuk menolong kami. Tidak punya kewajiban untuk menebus kami dari dosa. Tapi karena hati-Mu Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan, Engkau rela, Engkau menebus kami, mengangkat kami dari sampah dunia, menyucikan, dan menjadikan kami layak di hadapan Allah Bapa. Itu bukan kewajiban Tuhan, Bapak Ibu. Itu karena kasih-Nya yang begitu melimpah. Itu karena cintanya. Surga membutuhkan alasan untuk turun ke bumi pada pagi hari ini. Surga butuh instrumen. Surga butuh nada. Bapak, Ibu, dan saya adalah instrumen surga. Adalah nada surga. Sehingga ketika Bapak Ibu berseru-seru, surga merespon seruan hati Bapak Ibu dan saya. Berserulah. Berserulah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan membutuhkan seorang sahabat yang mau mendengarkan apa yang Ia bicarakan, mendengarkan dan merespon suara hatinya.
2 Timotius 2 ayat 21 berkata, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Ketika Bapak, Ibu, dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, marilah kita mencari hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Marilah kita memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Pada pagi hari ini saya diperlihatkan sebuah jembatan berwarna merah. Di mana ada salib Kristus di seberang sana. Dan saya melihat ada beberapa orang di antara Bapak Ibu yang sulit sekali menyeberangi jembatan itu karena masih menyimpan dendam, masih menyimpan luka. Amarah, lalu kabut itu menutupi jembatan itu. Sehingga ia tidak lagi melihat jembatan itu. Seringkali kita meratapi satu pintu yang tertutup untuk kita, sehingga kita dibutakan dan tidak dapat melihat banyak pintu yang terbuka untuk kita. Tenangkanlah dirimu, tenangkanlah hatimu, agar kamu bisa berdoa. Tenanglah hai jiwa, agar kamu bisa berdoa. Lalu saya melihat seorang pria yang dalam kesesakan.
yang tidak bisa melihat jalan keluar. Dia membutuhkan doa Bapak Ibu. Membutuhkan doa Bapak Ibu. Agar mata hatinya terbuka, dapat melihat terang Allah dan kembali pulang. Ketika dahulu Yesus hadir di bumi ini, Yesus bercerita tentang kerajaan surga terus-menerus. Menceritakan kerajaan Allah Bapa, disertai tanda-tanda ajaib untuk meneguhkan beritanya. Dan kini akan ada banyak sekali Yesus yang bermunculan, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Hati yang dikuasai kebenaran, hati yang diganti dengan hati Yesus, mata yang diganti dengan mata Yesus. Biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu diperbaharui setiap waktu. Akal budimu, pengenalan akan Allah diperbaharui setiap waktu. Bapak Ibu akan pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Terimalah penyertaan Tuhan. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Tuayan sudah menguning, tapi penuai masih sedikit. Ayunkanlah sabitmu untuk menuai. Kumpulkanlah berkas-berkasmu. Yohanes 14 ayat 19. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu."
Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu benar-benar mengasihi Yesus, baiklah kita menuruti firman-Nya, dan Bapa Surgawi akan mengasihi kita, dan mereka akan datang menghampiri kita dan tinggal bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita renungkan sejenak Bapak Ibu. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita pasti melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun harus mengosongkan dirinya dari segala sifat keilahiannya agar dapat menjadi sama seperti manusia. Hanya saja ia tidak berbuat dosa dan tidak berdosa. Marilah kita sehati sepikiran untuk mengosongkan diri kita dari segala sifat kemanusiaan kita, agar Bapak, Ibu, dan saya menjadi serupa dengan gambaran Yesus dalam kemuliaannya. Tuhan, ini doa kami. Biarkanlah kami semakin kecil dan kecil hingga mati, agar Engkau Tuhan yang hidup semakin besar dan besar dan tampil keluar melalui kehidupan kami. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya.
tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Siapa yang berasal dari atas berkata-kata yang dari atas? Siapa yang dari bawah, ia berkata-kata apa yang ada di bawah. Yang kumaksudkan adalah hiduplah dalam pembaruan roh dan akal budimu, agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Saya mendapatkan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini kepalanya sakit. Dari awal tadi kepalanya sakit. Seperti pusing. Mungkin sedikit mual. Tapi saya mau berkata kepada kepala yang sakit itu, segala pikiran-pikiran dunia, beban-beban dunia, sampah-sampah dunia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terlepas. Segera tinggalkan tubuh anak-anak Allah di tempat ini. Terlepas. Termasuk perasaan kecewa itu terlepas. Rasa kecewa di hati hingga menusuk tulang belakang, sehingga bagian punggungnya merasa linu, mual, sesak. Terlepas. Karena tubuh-tubuh anak-anak Allah pada pagi hari ini, yang tergabung pada pagi hari ini, dan siapapun yang mendengarnya, mau dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran tentang kerajaan surga. Mengikut Yesus berarti mengalami perubahan terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua diubah menjadi serupa dan gambaran Dia dalam kemuliaan. Dua Korintus 3 berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
kita berseru Bapak Ibu. Kita katakan, Bapa, berikanlah kami hati seperti hati milik Kristus. Hati yang murni, hati yang rela, hati yang mengasihi. Ketika Bapak Ibu berseru, surga merespon. Hati baru telah dicangkokkan ke dalam hati Bapak Ibu. Jagalah dan rawatlah. Biarkan hati itu tumbuh dengan kemurniannya, dengan kerelaannya. Biarkan hati itu tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh. Saya melihat sebuah hati yang di dalamnya banyak kerikil-kerikil tajam. Mungkin kecil, tapi itu sulit sekali untuk dapat berlari bersama dengan Tuhan. Kerikil-kerikil itu merupakan pikiran-pikiran, merupakan realita-realita yang ada, ganjalan-ganjalan di hati. Mungkin kerikil itu adalah suara hatimu. Mungkin Bapak Ibu berseru, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Tapi beban pikiran untuk keluarga yang belum diselesaikan. Izinkan Roh Kudus yang membebat luka hatimu, Nak. Izinkan Roh Kudus yang mengobati setiap luka-luka di hati. Lalu saya berdoa, meminta malaikat surga untuk mengambil setiap kerikil-kerikil itu, tapi nggak bisa. Karena kerikil itu jauh di dalam hati. Yang bisa mengambilnya hanya Roh Kudus. Itu pun Roh Kudus tidak bisa mengambilnya. Haruslah pemilik hati itu yang merelakan, melepaskannya, mencungkilnya. Mungkin sakit, mungkin berdarah, mungkin menimbulkan luka. Tapi Roh Kudus ada di sini yang membebat luka hati.
Kemudian saya diperlihatkan sebatang kuncup bunga yang mulai mekar dan menikmati embun di pagi hari. Hatinya dipenuhi dengan kasih, damai. Mari terus berendam dalam cinta Tuhan. Pesannya pada pagi hari ini, Tuhan mendengarkan teriakanmu pada pagi hari ini. Teriakanmu sudah sampai ke surga. Saya mendapatkan beberapa orang di antara Bapak Ibu yang tergabung pada pagi hari ini, yang berteriak, yang berseru-seru. Saya mau sampaikan, suaramu sudah sampai ke surga. Biarlah roh dan akal budimu diperbarui agar dapat merespon suara Tuhan. Tuhan, kami mau tetap berada dalam rencanamu untuk melakukan perbuatan yang besar bersama-sama dengan Tuhan, menjadi rumah bagi mereka yang terhilang, memulihkan hati yang terluka, ya. Ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang pada pagi hari ini berdoa buat sahabatnya, buat temannya. Doamu juga sudah didengarkan. Lalu saya diperlihatkan warna biru, Bapak Ibu. Dan pesannya, Roh Kudus sangat mengasihimu. Saya nggak tahu, entah warna biru itu adalah warna kesukaan Bapak Ibu atau warna pakaian yang Bapak Ibu kenakan saat ini. Dan Dia akan menyertai Bapak Ibu. Dan jangan bersedih. Warna biru juga bisa melambangkan kesunyian, kesendirian, yang dibungkus dengan keceriaan, tapi hatinya kosong. Itu pesannya. Tuhan menyertaimu. Tuhan sangat mencintaimu. Dan Tuhan mendengarkan doamu
untuk sahabatmu, untuk keluargamu. Tuhan, ini saya, pelayanmu, hamba-Mu Tuhan, sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini. Mungkin sesi pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi kasih-Nya sepanjang hari ini. Kasih-Nya bukan cuma hadir, tetapi memeluk Bapak Ibu, memeluk saudara-saudara semua. Ah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang seperti jari tangannya bergetar. Sebuah tanggung jawab, buah perbuatan yang disertai dengan otoritas diberikannya kepadamu. Pegang itu, lakukan dengan setia. Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati kasih-Mu Tuhan, yang begitu dalam, yang begitu murni. Bila kami bawa kasih ini sepanjang hari ini, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Diberkatilah perjalananmu. Kiranya penyertaan malaikat surga sempurna membawa dan mengembalikan Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih ke rumah dengan selamat. Menjadi forever bagi kalian. Kasih, cinta, penyertaan, pengurapan sampai selama-lamanya. Terhindar dari virus-virus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang mencari mendapatkan. Bapa, kami bersyukur Bapa selalu mendengar doa kami dan selalu menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.